Perkenalkan, nama saya Syamsyari dari kelas akuntansi 18I. Saya akan menjelaskan tentang utang antar perusahaan. Tinjauan umum konsolidasi, transfer utang langsung antar perusahaan atau direct intercompany debt transfer melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya, ada piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman data operasi. Salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari satu entitas legal ke entitas legal yang lain jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan, konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Dua jenis transaksi utang piutang antar perusahaan. Yang pertama, PT Anak mengutang ke PT Induk ataupun sebaliknya PT Induk mengutang ke PT Anak. Kondisi yang kedua yaitu PT Anak sedang butuh uang dan memutuskan untuk menerbitkan obligasi dan menjualnya ke pasar modal. Ketika dijual di pasar modal, terserah siapa saja yang bisa membeli obligasi tersebut. Contohnya, dibeli oleh perusahaan yang tidak diafiliasi oleh PT Anak. Kita ambil contoh PT non-afiliasi. Suatu hari, PT non-afiliasi ini juga sedang butuh uang dan dia tidak mau menunggu obligasi jatuh tempo. Dan dia menjual obligasi tersebut ke perusahaan lain yang kebetulan dibeli oleh PT Induk. Kondisi yang pertama yaitu hutang langsung ke afiliasi dengan nilai nominal. Asumsikan pada tanggal 1 Januari 2019, PT Anak meminjam 100 juta dengan PT Induk dengan menerbitkan obligasi bernilai nominal 100 juta. Tingkat bunga 12%, jangka waktu 10 tahun. Dilihat pada PT Anak mencatat biaya bunga obligasi senilai 12 juta selama 2019 dan PT Induk mencatat pendapatan bunga dengan nilai yang sama. PT Anak meminjam uang berarti PT Anak berhutang. Ada bunga 12% berarti 12 juta per tahun yang dicatat oleh PT Induk. Di sisi lain terjadi pendapatan bunga oleh PT Induk. Jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang pertama yaitu utang obligasi masuk ke debit senilai 100 juta. Karena PT Anak mencatat ada utang obligasi senilai 100 juta. Tetapi utang ini langsung ke PT Induk. Artinya, utang PT Anak ke PT Induk dari sudut pandang konsolidasi tidak terjadi sehingga tidak perlu dihapus. Oleh karena itu, jurnal yang pertama yaitu debit utang obligasi senilai 100 juta. Itu kita menghapus utang ke PT Anak. Berhubung PT Induk mengutangi ke PT Anak dengan mencatat investasi pada obligasi PT Anak senilai 100 juta. Yang kedua yaitu menghapus terkait biaya dan pendapatan bunga. Kalau kita lihat kembali, disebutkan bahwa PT Anak mencatat biaya bunga senilai 12 juta dan PT Induk mencatat senilai 12 juta perlawanannya. PT Induk pendapatan, maka kita menghapusnya pendapatan bunga di debit senilai 12 juta dan biaya bunga senilai 12 juta. Dua ayat jurnal harus dibuat selama setiap tahun hingga obligasi tersebut dilunasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hutang langsung ke afiliasi, premium atau diskonto. Ketika obligasi diterbitkan pada premium atau diskonto, pembayaran bunga tunai akan berbeda dengan biaya yang dicatat. Contoh premium atau diskonto, surat utang obligasi Anak ke Induk. Anak ke Induk surat utang 100 juta, akan tetapi karena suatu kondisi maka
Ternyata uang yang diterima PT Anak bukan 100 juta karena obligasi tersebut terjual tidak 100 juta karena ada beberapa alasan. Salah satunya nilai bunga. Uang yang diterima PT Anak ternyata cuma 90 juta. Berarti nilai yang diterima di bawah yang dicatat pada obligasi. Pada obligasi kondisi ini disebut sebagai diskon. Sementara kebalikannya, misalnya PT Anak menjual surat utang obligasi tertera 100 juta. Akan tetapi karena suatu alasan, uang yang diperolehnya ternyata 105 juta. Ini disebut sebagai kondisi premium. Nah, kita kembali ke contoh soal. Asumsikan pada tanggal 1 Januari 2019, PT Induk membeli obligasi dengan nilai nominal 100 juta dengan tingkat bunga 12%. Jangka waktu 10 tahun dari PT Anak dengan harga 90 juta, bunga obligasi terutang setiap 1 Januari dan 1 Juli. PT Anak berutang ke PT Induk. Selanjutnya, kita ke perhitungan biaya bunga dan amortisasi diskonto dengan menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya, kita ke amortisasi diskonto. Yang pertama yaitu bunga tunai. Bunga tunai senilai 12 juta. 12 juta ini diambil dari 12% dari 100 juta, jadi 12 juta. Lalu kita lihat apakah ada diskon atau tidak. Ternyata ada diskon senilai 10 juta. 10 juta ini kita amortisasi untuk 10 tahun atau 20 kali periode. Karena 2 kali pembayaran dalam setahun. Berarti amortisasi adalah 10 juta selisih. 10 juta diskonto. Nah, kita bagi. Nah, 10 tahun ini kita dapatkan dalam setiap tahun amortisasi diskonto sebesar 1 juta. Yang amortisasi diskonto itu 1 juta. 1 juta ini kita total 1 juta total biaya atau pendapatan bunga per tahun. Jadi totalnya 13 juta. Itulah tadi materi yang saya paparkan tentang utang antar perusahaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.